Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo Ibu. Oke, kedengaran ya suara Ibu Rika ya? Jelas ya? Kedengaran. Oke, baik. Terima kasih Renan. Ibu, banyak orang kayaknya akan lambat. Terlambat ya? Stanley akan lambat, Darren akan lambat, Nathan akan lambat, dan Matthew juga kayaknya. Alasannya boleh tahu? Matthew lagi. Tunggu lihat dulu. Darren sama Nathan macet. Oh iya. Terus pada macet sih. Iya. Oke, paham. Karena memang tadi Ibu Rika juga keluar ya. Keluar memang luar biasa macetnya ya. Oke, nggak apa-apa. Dimaklumi. Pokoknya yang datang sekolah hari ini ya, datang terlambat ke Zoom nggak apa-apa, tidak masalah. Nanti ada konfirmasi seperti ini. Baik teman-teman, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut ajaran. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu. Berarti tadi yang masuk sekolah ada berapa orang, Dom? Tadi sekolah ada lumayan banyak kayaknya, 22 kalau nggak salah. 22 ya. Oke. Baik, sebentar ya. Bentar, ini ada yang informasi ke Ibu. Terlambat masuk ya, sebentar ya. Oke. Bentar ya, teman-teman. Matthew sudah masuk. Kita tunggu dulu. Oke, Rafael, Dom, Hadir. Tiger juga masih dalam perjalanan ya. Tiger rumahnya sih di Sunter, deket tapi memang memacetkan. Oke, sebentar. Tiger tadi masuk kan ya, Dom? Tiger tadi ada offline-nya. Oh, offline Tiger. Oke, berarti Ibu tulis di sini Tiger belum hadir ya. Ini berita dia ini. Jaden masih dalam perjalanan ya. Jaden masukkan ya ke sekolah ya. William, Ashley, ya. Ashley tadi ke sekolah ya, Renan? Iya. Nathan ke sekolah nggak tadi? Tadi juga ada ke sekolah. Tadi kan saya udah bilang dia akan lambat. Iya, terlambat. Nathan, Kelly juga ya ke sekolah ya? Atau Kelly tidak? Tidak. Oh, Kelly udah datang. Oke. Stanley. Hadir. Oke. Frederick. Matthew. Tom. Ben. Darren. Matthew hadir, Bu. Ben. Louis. Godelip. Hadir. Jolen. Hadir. Jen. Hadir. Okay. Carol. Hadir. Natasha. Hadir. Annabelle. Annabelle belum datang juga ya. Oke, lalu Fairy.
Hadir. Karen, Hadir. Kiera, Hadir. Michelle, Nashel, Hadir. Yuri, Stephanie, Emi, Hadir. Hadir. Renan, Owen, Annabel tadi ke sekolah ya? Iya. Oke, baik. Berarti mereka terlambat ya. Berarti yang tidak yang offline, yang online tadi adalah Tiger ya. Berarti Tiger belum ada kabar. Baik. Terima kasih. Tiger juga offline. Tadi Tiger ke Tiger sekolah. tadi ke sekolah. Tiger, Iya. Annabel sama Owen tadi ke sekolah ya. Oke, Ibu anggap hari ini Iya. adalah. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Yuk kita masuk sekarang ke materi berikutnya yaitu teks persuasi ya, teman-teman. Silakan buka bukunya. Teks persuasi. Iya. Part 2. Halaman 17, mengenal teks persuasi. Ya. Kemarin minggu lalu sudah dijelaskan ya bagaimana teks apa itu teks persuasi. Ya. Kita tuh sering melihat ataupun mendengar kalimat ajakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat ajakan itu bersifat persuasif. Ya. Karena bertujuan meyakinkan lawan bicara ataupun halayak ramai agar tertarik dan melakukan keinginan pembicara. Ya, seperti di pasar ya, yang tawar-menawar, ya adanya tawar-menawar. Kemarin juga sempat gitu. Bu, online juga ada ya. Kemarin siapa namanya? Jaden ya bilangnya. Oke, nah karena persuasi ini menjadi salah satu aspek penting komunikasi yang dimiliki individu, melalui persuasi setiap individu itu mencoba berusaha memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi tidak hanya dipraktekkan secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Nah, seseorang dapat terpengaruh terhadap sesuatu melalui tulisan, misalnya iklan. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan ada kegiatan menyimpulkan teks persuasi serta menganalisis struktur dan kebahasaan teks persuasi. Ya. Kita langsung saja. Sebentar ya. Teks persuasi. Ya, sebentar. Kita masuk kepada pengertian. Oh, kemarin sudah Ibu jelaskan ya pengertian teks persuasi, lalu di mana ada ajakan dalam teks persuasi ya. Dan ada juga simpulan. Nah. Oke. Yuk kita langsung saja kepada struktur. Strukturnya juga kemarin sudah ya, minggu lalu ya. Sudah Ibu jelaskan kan ya? Ada pernyataan ajakan ya. Ada penegasan kembali ya. Dan bagaimana kaidah kebahasaannya. Oke, sekarang kita lihat dulu kaidah kebahasaannya ya.
Bentar ya, sebentar. Udah bahasaan teks persuasi, nanti langsung kita contohnya ya. Kaidah kebahasaan, ada pernyataan ajakan. Ya, di mana ajakan ini dapat pula berarti anjuran, himbauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, ajakan ini ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah ya, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Nah, contoh, kita harus waspada dan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Jadi kata harus di sini adalah ajakan untuk selalu waspada. Lalu yang kedua, jadikanlah media online sebagai sarana untuk belajar. Ya, benar. Jadikanlah. Ya, jangan sampai media online ini boleh ya untuk refreshing ya. Kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita bermain game. Sama Ibu Rika juga main game, tapi gamenya itu game yang biasanya itu permainan orang tua kalau anak Ibu Rika bilang ya. Karena Ibu Rika suka sekali main mahjong ya, gimana menyamakan tulisan Mandarin ya, kanjinya ya dengan ini. Karena itu ketelitian dan kecermatan dalam hal menjadikan gambar jadi satu pas, seperti itu ya, menjodohkan ya. Nah, fakta. Tadi ada pernyataan ajakan, sekarang ada fakta. Di mana fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Ya, real, bukan rekayasa, bukan hasil imajinasi. Nah, contohnya adalah virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Real ini dan nyata dan kita alami ya teman-teman ya. Dan bersyukur saat ini kita endemi. Endemi itu artinya ketika virus itu menyebar disebutnya pandemi. Sekarang endemi berarti sudah dalam tahap kita sudah mengakhiri masa pandemi ini. Ataupun kita hidup berdampingan dengan pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu yang terpenting ya. Lalu selanjutnya adalah Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Jelas. Ya, karena ini adalah kita mengenang jasa para pahlawan. Ini adalah Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantoro ya. Dia itu lahir tanggal 2 Mei dan diperingatilah tanggal 2 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Pendidikan. Ya. Kita lanjut. Opini. Gimana opini adalah suatu gagasan, ide, atau pendapat yang isi pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Dalam opini, kebenarannya masih bisa diperdebatkan. Contohnya, kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Ini adalah opini. Ya. Gimana nih? Ada komentar seorang komentator yang ada di media sosial ataupun yang sudah melihat bahwa memang kejahatan digital ini luar biasa sekali, ya, mengerikan. Lalu internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Nah, ini adalah masuk kepada penilaian, ya, termasuk Ibu Rika sebagai orang tua di sini. Jelas. Tidak. Jadi kalau sekarang itu, kalau dulu kan, ya, anak-anak tuh kalau misalnya nggak dibawain bekal, makanan ya, atau nggak dibawain minum, pasti, aduh gimana sih nggak dibawain makanan, lapar nih. Kalau sekarang nggak masalah,
nggak makan, nggak minum, nggak masalah. Tapi jika tidak ada jaringan internet, terputus atau udah deh langsung kelabakan. Ini kenapa nih wifi-nya nih? Ini kenapa nih? Mas nggak ada kuota ini. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Lebih baik tidak makan daripada tidak ada jaringan internet ya. Oke, jadi apa yang kalian alami itu pun dialami juga oleh anak Ibu Rika, karena anak Ibu Rika itu seusia dengan kalian. Ya, kan waktu itu pernah ya anak Ibu Rika yang kedua ini masuk di kelas kalian waktu kelas 1 ya, hanya beberapa minggu doang ya. Langsung anak Ibu Rika yang laki-laki ini tidak mau. Kalau yang perempuan masih mau sampai dia berapa kali ya? 2 minggu kalau tidak salah. Ya, sekarang itu di kelas 10 barengan sama Hasita, Sam ya. Oke, kita lanjut ya. Kata teknis. Kata teknis ini merupakan istilah khusus ya teman-teman pada bidang tertentu yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, dalam dunia kesehatan, ada dokter, perawat, pasien, obat. Itu semua adalah kata teknis yang ada di bidang kesehatan. Virus, jarum, booster, vaksin. Ya. Oke, Ibu mau tanya, di antara kalian di kelas 8 ini sudah ada yang sudah vaksin booster belum ya? Oh, Renan belum ya? Sudah ada? Belum. Oh, belum ya? Ada yang sudah booster? Belum ada ya kelas 8 ya. Oke, berarti kalian vaksinnya barengan sama anak Ibu Rika sekitar bulan Agustus ataupun September, Agustus ya, biasanya. Semoga bisa booster secepatnya. Oke, lanjut ya. Di dunia pendidikan, itu ada guru, ada siswa, ada kurikulum. Nilai, ya kan? Hasil belajar. Seperti itu. Apalagi ya? Kepala sekolah. Dan lain sebagainya. Lalu konjungsi argumentatif, di mana konjungsi ini sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Ya. Seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Ya. Contohnya, semua pihak harus bersinergi sehingga kejahatan digital dapat diberantas. Ya. Lalu anak-anak akan mudah terjumus jika orang tua terlalu memberi kebebasan. Makanya kadang-kadang suka, mama, misalnya ya, ini contoh ya, contoh anak Ibu Ika aja deh, nggak usah ambil contoh yang lain. Terkadang kan kalau misalnya kalian mau kumpul dengan siapa, pasti orang tua kan pengen tahu ya, mau kemana, ya kan, dengan siapa, ada acara apa, dan lain sebagainya. Ya. Bukan karena orang tua ingin, tapi orang tua menjaga dan memprotek kalian semua. Ya. Bersinergi di sini. Bersinergi ini pasti kalian belum tahu ya. Ada beberapa yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu juga. Bersinergi ini artinya kita saling bersinambung, kita saling bekerja sama. Orang tua, guru, sekolah, sekolah itu termasuk guru ya, lingkungan, teman-teman, dan pemerintah, terutama kepolisian ya. Jadi harus bersinergi sehingga tidak ada lagi kejahatan digital
seperti itu. Ya. Itu maksud dari konjungsi argumentatif di sini ya, di mana berkaitan dengan sebab akibat. Lanjut ya teman-teman. Kata kerja mental. Di mana kata kerja mental ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran. Ditandai dengan kata diharapkan, ya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, pemerintah memperkirakan ada penurunan angka kemiskinan. Wow, luar biasa ya. Semoga kita semua dalam keadaan cukup, berkecukupan ya. Jadi tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia. Lalu dokter berasumsi pasien tersebut harus segera dioperasi. Jadi dokter ini sudah memberikan kesimpulan, sudah dijelas, sudah memberikan apa ya, asumsi ini seperti ini loh. Sudah dicek semua, ternyata harus dioperasi. Sebabnya, dicari penyebabnya dan mengapa, dan harus ditangani secepatnya. Seperti itu. Kalau memperkirakan ya seperti memprediksi. Ya. Lalu ada kata rujukan, teman-teman. Di mana kata rujukan ini merupakan kata yang merujuk, menuju, mengarah pada suatu hal. Bisa berupa pendapat, ya, data, dan sebagainya. Nah, kata perujukan ini digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat oleh penulis. Nah, ya. Nah, kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut pendapat, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Nah, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah pasien COVID-19 masih mengalami peningkatan. Nah, menurut pendapat pengamat pendidikan, pendidikan di Indonesia sulit bersaing dengan negara lain apabila sistemnya tidak dirubah. Ya. Oke, ini tentang kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Yuk kita lihat dulu. Contohnya kita langsung praktek ya teman-teman. Contoh teks persuasi. Sebentar, tadi kayaknya ada yang, sebentar ya teman-teman. Tadi ada yang, oke, Nathan masuk. Oke, silakan Ibu minta bantuan Dom untuk baca contoh teks persuasif pertama ini. Silakan Dom. Pola hidup masyarakat kota. Kedengaran kan? Udah kedengaran. Pola hidup masyarakat kota saat ini semakin padat. Kepadatan mereka memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain karena banyak rutinitas dan pekerjaan padat, gaya hidup yang hedon juga mempengaruhi pola hidup masyarakat kota. Makan makanan tidak sehat. Salah satunya kebiasaan membeli makanan di luar rumah.
Oke. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Renan. Dari mana, Bu? Ya ini dia lanjutannya. Kebiasaan masyarakat kota banyak yang lebih memilih jajan atau membeli lauk pauk di luar. Daripada memasak sendiri, membeli makanan dianggap lebih praktis. Sayangnya sedikit orang yang menyadari kebiasaan membeli makanan di luar tidak bisa menjamin hygienisan makanan dan menjamin kesehatan. Higienis ya, jangan pakai bahasa Inggris ya. Kehigienisan. Oke. Silakan dilanjut, Luis. Ayo Luis, Luis sedang apa ini? Iya. Silakan baca Luis, lanjutkan. Yang mana apalagi di musim COVID-19 seperti sekarang banyak orang yang datang ke warung makan sehingga meningkatkan rasa kekhawatiran penularan COVID semakin tinggi. Padahal ada banyak kelebihan masakan sendiri di rumah selain bumbu dan kebersihan terjamin. Dari segi kualitas bahan makanan pun juga memilih bahan terbaik. Selain itu dari segi dompet pun juga lebih hemat. Oke, ya. Oke. Coba Ibu mau tanya Jaden, apakah Jaden sudah ada di sini? Halo Jay. Tidak ada? Oke. Matthew, kira-kira kalimat ajakan di sini apa ya, Matthew? Di yang sudah kita bacakan tadi ini, contoh teks persuasif ini. Kalimat ajakannya apa? Ayo, oke, tidak ada suaranya. Ya, Bu. Iya, ini kalimat ajakan di dalam teks persuasif ini apa? Di teks yang pertama ini. Ayo. Oke, Nathan. Apa kalimat ajakan di dalam teks persuasif yang kedua ini? Saya nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, coba yang lainnya. Ada yang tahu kalimat ajakan atau apa yang dibahas dari teks persuasif pertama ini? Ayo. Tidak menyimak ya? Padahal tadi dibacakan sama teman-teman supaya Ibu mute, Bu. padahal sudah dibacakan. Sudah dibacakan, ternyata tidak ada yang nyimak. Oke, ayo teman-teman, silakan Ibu tunggu. Tentang apa Ibu. isinya? Ya. Dia mau ajak bikin makanan sendiri ya. Iya, mengajak kita untuk masakan sendiri, ya. Karena dengan masakan sendiri di rumah itu kan kualitas bahan makanan juga dan
dan lebih hemat ya. Itu adalah kalimat ajakannya ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Silakan Ibu minta bantuan Rafael untuk baca. Contoh teks persuasif 2. Tampilan wajah orang kota dan orang desa lebih awet muda yang tinggal di pedesaan. Meskipun tidak semuanya seperti itu, rata-rata tampilan visual orang yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di desa ternyata berbeda. Oke, baik. Tampilan wajah ya. Oke. Silakan dilanjutkan paragraf berikutnya. Nashel. Hal ini terjadi karena faktor super padatnya kegiatan, tingginya laju kendaraan, mobilitas super tinggi. Maka tingkat stres, kualitas udara, dan kualitas sumber pangan pun turut berpengaruh, sehingga memicu otot wajah tegang dan memicu kerutan wajah. Oke, lanjut Michelle. Tidak hanya mempengaruhi keriput angka penderita kanker atau penyakit di kawasan metropolitan lebih tinggi daripada yang tinggal di desa. Hal ini karena difaktori gaya makan, kualitas udara yang kotor, dan tingkat stres yang mempengaruhi secara psikologis. Dari psikologis terganggu mempengaruhi pada gangguan fisik. Oke, terima kasih Michelle. Silakan lanjutkan. Siapa di sini yang ada di sini? Jaden. Ya, Bu. Ya, lanjutkan baca. Sedangkan masyarakat pedesaan atau pegunungan, meski tanpa perawatan kecantikan, wajah mereka relatif natural dan lebih awet muda. Karena suasananya jauh dari hiruk pikuk. Dari segi tingkat stres lebih rendah, dari kualitas udara juga lebih baik. Dan otot-otot wajah pun menjadi rileks yang memicu penuaan pada wajah. Oke. Gimana ini pedesaan dan pegunungan ya dengan orang-orang yang di kota ya, seperti apa ya? Oke, yuk lanjut lagi, silakan. Carol, baca yang keras. Itu sebabnya beberapa orang yang menyadari hal itu dan memiliki keluarga di desa, banyak yang memutuskan untuk menua di desa. Selain lebih damai, lebih santai, secara psikologis kepadatan yang hanya dirasakan di kota tidak dapat ditemukan di pedesaan. Oke, lanjut. Kelly. Lanjutkan Kelly baca. Oke, Natasha, silakan lanjut. Di mana kepuasan ini setiap orang akan berbeda-beda, tergantung dari perspektif masing-masing orang. Ada tipe orang yang senang kembali ke alam, ada pula yang senang dengan serba kepraktisan. Oke, terima kasih. Ya.
Ini enak banget kan Natasha sambil makan. Kedengeran suaranya. Awas gemuk ya Natasha. Oke. Baik. Apa isi dari teks persuasi yang kedua ini, teman-teman? Apa yang sedang dibahas di sini? Ayo. Ayo, silakan. Kepada Jin semua, J. Kira-kira isinya tentang apa ini, J? Ini ya, paragraf ini. Bukan paragraf ini, maksudnya isi dari teks persuasi yang kedua ini isinya tentang apa? Apa yang sedang dibahas? Lebih tentang skincare nggak sih? Ya, skincare itu artinya apa sih bahasa Indonesianya? Perawatan muka. Oke. Ini perawatan muka antara siapa dan siapa? Ayo yang tema ini. Saya kurang tahu deh, Bu, karena saya tadi telat kan baru sampai telat keluar. ya. Oke, macet ya, Jay. Keluar Iya, Bu. mobilnya nggak bisa keluar ya. Tadi soalnya Ibu Rika lihat kok kondisinya, makanya Ibu Rika bisa memakluminya. Oke, kira-kira ada yang bisa menambahkan? Dom? Bu bisa dengar saya gak, Bu? Baru ini ya Ibu dengar ya. Tadi saya jawab, saya bilang tidak ada, Bu. Oh, tadi nggak jelas. Kamu masih di mute. Tidak ada apa maksudnya dong? Maksudnya tidak ada yang buat ditambah. Maksudnya? Nah, Tadi kan Ibu tanya, apa dong? Tadi Ibu tanya. Apakah ada isi dari teks persuasi ini berisi tentang apa? Mungkin dong mau menambahkan. Nah, kamu bilang tidak ada. Nah, tidak adanya tidak ada bagaimana? Tidak ada mau menambahkan. Halo? Oh, tidak mau menambahkan. Ya, baik. Ya, tidak ada yang mau menambahkan. Oke. Kita lanjut lagi ya. Yang lainnya bagaimana? Karena tadi Jaden cuma baru bilang itu membahas tentang skincare ya atau perawatan wajah. Nah, perawatan wajah yang bagaimana?